Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, sobat Muardi. Ketemu lagi di acara live streaming Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Ya, ketemu lagi ya dengan saya Dr. Lintang, spesialis anak. Tentunya dengan kita mau sharing tentang topik-topik menarik seputar info kesehatan anak di Muardi Asah Asuh Asih. Ya, ayah bunda tentunya sudah tahu ya apa sih yang mau kita sharing, kita diskusikan hari ini. Mohon maaf sekali ya, kita sedikit terlambat ya hari ini karena ada hal-hal tertentu teknis ya. Tapi terima kasih ya yang sudah menunggu di acara live streaming kita hari ini. Semoga berkenan ya, nanti kita mau sharing-sharing tentang topik imunisasi ya. Sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber kita hari ini ya. Narasumber kita hari ini ada Dr. Dewinda Chandra Rukmi, spesialis anak. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Ya, Winda. Dr. Dewinda panggilannya Dr. Winda. Ya. Dr. Winda ya. Yang segar sekali ya hari ini ya. Tampak cerah sekali hari ini ya. Ini saya sapa dulu nih. Kita sapa juga ya, Dok. Ini sudah ada yang banyak sekali yang bergabung di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Wah, ini sudah banyak yang bergabung nih di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ada Ibu Fai Kurnia, Ibu Pridania, ya Ibu Silva Basri dan yang lain-lain ya. Ibu Sekar Handini juga terima kasih sudah join di Instagram kita di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ya, biasanya ada juga nih yang bergabung di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Kita di Facebook ini biasanya absen nih. Absen dari Sabang sampai Merauke. Merauke hadir, Sabang hadir. Hong Kong hadir, Jerman hadir, Belanda hadir ya. Terima kasih ya yang sudah join ya, baik di Instagram maupun di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Nah, kita nih kali ini mau bahas tentunya dengan topik info kesehatan anak ya. Judulnya ini ya, imunisasi nih, update jadwal imunisasi anak sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2023 ya. Tentunya ayah bunda pasti sudah banyak membaca ya, berseliweran kan ya, akhir-akhir ini di Instagram, di media sosial ya, tentang jadwal imunisasi rekomendasi IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru tahun 2023. Apa sih bedanya? Kita bincang-bincang dulu ya sama Dr. Winda ya. Dr. Winda ya panggilannya ya. Kayak nggak kenal aja. Tiap hari ketemu. Ya, Dr. Winda. Imunisasi ya. Sebelumnya kita bahas imunisasi aja dulu ya, Dok. Imunisasi itu apa sih, Dok? Oke. Imunisasi itu dari kata imun. Imun artinya kebal atau resisten ya, Dok ya. Jadi dia itu suatu proses atau usaha kita, usaha aktif untuk meningkatkan kekebalan di dalam tubuh kita. Ibaratnya misalnya kita bikin perumpamaan, kalau seorang anak sudah mendapat imunisasi, kita harapkan dia sudah terbentuk antibodi di dalam tubuh. Jadi sudah ada kayak tentaranya. Tentara yang dia punya sensor, punya radar, jadi begitu ada penyakit yang datang sudah langsung siap buat melawan. Ibaratnya misalnya seperti itu. Ya. Cakep. Gitu ya ayah bunda ya, itu definisi dari imunisasi dan pentingnya imunisasi. Oh ya, sebelumnya kita mau bahas dulu ya. Kemarin dari Rumah Sakit Dr. Muardi sempat memberikan Q&A ya. Q&A ini kita mau bahas sedikit ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ya kemarin dalam Q&A ya. Dalam Q&A-nya Rumah Sakit Dr. Muardi nih. Ini ada pertanyaan, yang mana dulu nih? Dari Bapak Topik Nur Amin ya. Seberapa pentingkah imunisasi influenza pada anak? Karena beberapa anak yang ada, mungkin pada beberapa anak nih sudah banyak yang mendapat sakit influenza. Terus seberapa pentingnya nih imunisasi influenza? Masih penting nggak sih sebenarnya vaksin influenza itu? Karena beberapa anak sudah sakit berulang kali, flu. Nah ini masih penting nggak sih, Dok gitu? Mungkin sebelumnya kita harus bedakan dulu ya antara influenza sama common cold atau batuk pilek biasa. Jadi belum tentu anak yang dia gejalanya batuk pilek itu dia terkena virus influenza. Dia biasa hanya katanya kita kenal sebagai selesma atau common cold. Nah, untuk virus influenza ini bisa kita cegah dengan pemberian vaksin, yaitu vaksin influenza. Dia mencegah untuk terkena supaya tidak terkena penyakit influenza yang sifatnya berat, Dok. Jadi beda sama yang penyakit batuk pilek biasa. Oh, jadi influenza yang ada di rekomendasi IDAI itu bukan yang untuk mencegah anak sakit batuk pilek biasa itu ya, Dok, ya? Beda ya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Bapak Topik Nur Amin di Q&A-nya Rumah Sakit Dr. Muardi.
Oh ya, monggo silahkan ya Ayah Bunda dan juga Sobat Muadi yang mau memberikan pertanyaan juga boleh ya. Pertanyaan, komentar klik di kolom komentar di Instagram live-nya Rumah Sakit Dr. Muadi ataupun di Facebook. Kirim-kirim salam juga boleh buat Dr. Winda atau buat saya juga boleh kirim salam pendengar gitu. Ya, boleh ya, silakan. Ada lagi pertanyaan di Q&A. Wah, ini luar biasa ya pertanyaannya. Sudah banyak sekali yang berpartisipasi nih. Join di Q&A-nya Rumah Sakit Dr. Muadi nih kemarin. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Ada tanggapan atau Q&A nih dari Ibu Widya. Buat imunisasi yang sudah kelewat. Oh, jadi pada saat itu gara-gara COVID, sebagian besar anak-anak orang tua takut ya membawa putra-putrinya untuk ke fasilitas kesehatan. Nah, beberapa imunisasinya kelewat nih, Dok. Nah, apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua? Sebaiknya memulai dari mana gitu? Oke, kalau orang tua memang karena selama pandemi ini kemarin banyak yang dia imunisasinya kelewat atau karena takut ke rumah sakit ya. Nah, ini nanti kita mulai dari mana nih? Kita mulai lanjutkan dari imunisasi sebelumnya. Kan biasanya sudah ada catatannya ya, Dok ya. Di buku KIA atau buku catatan imunisasi ada lembar imunisasinya, atau pakai aplikasi Primaku, Dok. Aplikasi yang dia sudah disertifikasi sama IDAI ya, Dok ya. Nah, itu kan ada catatannya tuh imunisasi apa saja sudah diberikan. Nah, itu kita bisa langsung memulai imunisasi yang dari jadwal terakhir. Jadi nggak perlu kita ulang lagi dari jadwal yang awal, Dok. Jadi tidak perlu mengulang aja ya. Ya, jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya, Dok. Iya. Jadi silahkan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang terlambat untuk putra-putrinya untuk imunisasi karena kemarin pandemi, silahkan. Untuk saat ini sudah sebenarnya dari beberapa fasilitas kesehatan sudah bisa melayani untuk imunisasi ya, silahkan. Sebaiknya dikejar ya untuk putra-putrinya yang terlambat, banyak kelewat karena kemarin pandemi ya. Begitu juga itu ya, Dok ya, seringkali anaknya pas pada saat jadwal imunisasi ada halangan, entah itu sakit ataupun halangan oleh orang tua tidak bisa mengantar. Nah, itu juga sebaiknya tetap dikejar ya untuk imunisasinya. Ada lagi? Oh, saya sapa dulu nih sambil menunggu. Saya sapa dulu ya akun PPDS IKA UNS ya, hampir lupa tadi. Akun Instagram, ini kita juga live di akun Instagramnya PPDS Anak UNS ya. Selamat pagi. Terima kasih yang sudah bergabung juga di akun Instagram PPDS Anak UNS. Nanti kalau ada yang join dan bertanya ataupun komentar atau salam buat saya juga boleh ya di akun PPDS Anak UNS ya. Ya, ini ada lagi. Oh, ini pertanyaan menarik juga nih di question, di tanggapan dari Ibu Tiara Khairunisa ya. Apakah Rumah Sakit Dr. Muadi melayani imunisasi untuk anak-anak? Ya, ini pertanyaan menarik nih. Ini bagaimana nih, Dr. Dewinda? Ya, kalau Rumah Sakit Dr. Muadi ini kan rumah sakit tipe A ya. Untuk pertama ini memang sampai saat ini kita hanya masih melayani imunisasi untuk bayi baru lahir yang di Muadi, Dok. Jadi bayi baru lahir yang belum mendapatkan hepatitis B pertama, hepatitis B0 ya, itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Muadi. Nah, tapi untuk imunisasi lain sayangnya sampai saat ini masih belum bisa kita lakukan di Muadi, karena harapannya semua imunisasi dasar ini dan lanjutan bisa didapatkan di Vaskes pelayanan tingkat pertama ya. Harapannya sih rencananya sih besok-besok insya Allah moga-moga untuk imunisasi yang tidak bisa didapatkan di Vaskes tipe 1 bisa didapatkan di Muadi gitu ya. Nah. Semoga terjawab ya. Dan semoga ini yang kemarin ngasih question nyimak nih hari ini ya. Ada lagi? Belum ada yang berkomentar ya. Nah, kita mau oh, ini ada lagi nih di Instagram nih. Oh ya, untuk Bapak sebut saja Bapak Mimin ya. Oh, ayahnya pasang ring ya. Semoga lekas sehat selalu ya, Pak Mimin ya. Ya, sebelum kita ada lagi satu lagi pertanyaannya kita akan jawab pertanyaan di question and Q&A-nya Rumah Sakit Dr. Muadi kemarin ya. Yang mana nih? Vaksin yang oh ini nih, oh ini ada pertanyaan menarik. Apakah ada imunisasi yang untuk bisa mencegah terjadinya leukemi? Nah, ini menarik nih. Ya. Untuk sampai saat ini sih belum ada imunisasi yang bisa untuk mencegah leukemi.
Tapi kita ada dok imunisasi HPV namanya. HPV ini dia mencegah terjadinya kanker serviks pada perempuan. Jadi walaupun belum ada imunisasi untuk leukemia, kita juga bisa memberikan imunisasi kepada putri kita HPV. Jadi terutama sekarang sudah bisa masuk program bias ya dok ya di usia 10 ya. Jadi bisa di kelas 5 dan kelas 6 SD, pastikan putri dari ayah ibunda mendapatkan imunisasi HPV di bias di SD ya. Ya, semoga terjawab nih pertanyaannya ya dari tanggapan dari Raise ya tadi ya. Sudah, kita mau masuk atau sambil menunggu ya dok? Ini kita sambil sharing-sharing nih dok. Sekarang kan ada terbaru ya, IDAI itu kenapa sih selalu update ya? Selalu memberikan update jadwal imunisasi terkini. Oh ya. Selalu ada pergantian jadwal imunisasi gitu. Itu tujuannya apa sih sebenarnya dokter-dokter anak itu pada bikin update imunisasi itu jadwal ya? Jadwal imunisasi itu kan terbentuk untuk gini dok, terbentuk dari penelitian yang panjang. Penelitiannya itu untuk mengetahui kira-kira usia kapan antibodi di badan kita mulai turun, terus kemudian kapan suatu penyakit itu baik didapatkan pada usia kapan aja sih gitu juga. Ada juga penelitian yang menentukan usia kapan pemberian imunisasi ini akan memberikan efikasi paling baik. Nah, setelah dari penelitian yang panjang, dan penelitian itu kan setiap tahun mesti akan berubah, bertambah. Nah, baru dari IDAI ini akan mengupdate berdasarkan penelitian tersebut jadwal-jadwal terbaru untuk imunisasi pada anak. Oh ya. Ya, ini menarik sekali nih dok. Nah, sekarang yang terbaru adalah yang mau kita bahas nih adalah jadwal terkini ya, atau update jadwal imunisasi menurut rekomendasi IDAI 2023. Nah, ini bedanya apa dok sama yang lama? Ya, oke. Untuk bedanya sebenarnya imunisasinya jenisnya sama dok. Penyakit-penyakitnya yang jenis-jenis imunisasi yang diberikan sama seperti yang pada jadwalnya kan 2020 ya. Jadwalnya masih sama seperti pada tahun 2020. Yang berbeda adalah pertama imunisasi yang PCV dok. Ya. Yang imunisasi PCV adalah untuk mencegah infeksi pneumokokus ya. Dia mencegah pneumonia serta mencegah meningitis atau radang selaput otak. Kalau di jadwal imunisasi tahun 2020 itu secara umum sama 2023 ini jadwalnya sama. Hanya yang ditambahkan adalah untuk anak usia 5 sampai 18 tahun sekarang bisa diberikan imunisasi PCV juga dok. Tapi pada yang beresiko tinggi untuk kena infeksi pneumokokus. Misalnya nih ada anak yang PJB, penyakit jantung bawaan ya, atau anak dengan diabetes mellitus, kencing manis, anak yang dia talasemi, atau anak yang dia ada pemasangan implan di telinga ya dok ya, itu bisa mendapatkan imunisasi PCV walaupun usianya di atas usia 5 tahun dan dia belum pernah ada riwayat imunisasi PCV sebelumnya. Itu juga bisa. Yang kedua adalah imunisasi MR dok, MR ya, itu kan kalau di jadwal tahun 2020 dia berikan di usia 9 bulan, kemudian diulang kembali dosis kedua di usia 18 bulan ya, 18 bulan. Nah, kemudian tapi di tahun 2023 ini sudah bisa dimulai di usia 15 bulan dok untuk dosis yang keduanya. Ya, itu yang kedua perbedaannya. Nah, yang sedikit lebih berbeda lagi itu di vaksin demam berdarah. Ya, kalau di tahun 2020 jadwalnya itu kita hanya ada satu vaksin yang sudah beredar di Indonesia dok, vaksin demam berdarah. Itu diberikan untuk anak usia 9 tahun sampai usia 16 tahun dan hanya diberikan pada anak yang sudah pernah menderita demam berdarah. Nah, sekarang sudah diberikan ACC sama BPOM vaksin terbaru itu bisa dimulai untuk anak usia 6 tahun sampai 45 tahun dok. Jadi bisa, sampai usia dewasa ya? Dan bisa untuk yang dia sudah pernah ataupun belum pernah mengenai demam berdarah. Iya. Sebenarnya cukup 3 itu aja sih perbedaannya ya. Yang paling penting yang itu lebih ya? penting itu, tapi yang lainnya hampir sama. Kalau yang lain hampir sama ya? Ya, ini ada lagi nih pertanyaan kita jawab lagi ya di Q&A kemarin ya. Dari Ibu Rikana Maria 11 ya. Vaksin yang aman, vaksin apa saja yang aman bagi anak dengan autoimun ya? Ini bagus nih, menarik nih. Oke, baik. Untuk anak yang autoimun itu biasanya kan memang dia akan mendapatkan obat-obatan ya dok, sifatnya imunosupresif ya. Jadi dia akan mendapatkan obat-obatan yang akan mengganggu kekebalan tubuhnya.
selama pasien masih mendapatkan obat tersebut, memang kita tunda dulu untuk mendapatkan imunisasi yang sifatnya imunisasi yang hidup. Contohnya seperti imunisasi MR, varicella gitu ya dok ya, OPV ya, seperti itu ditunda dulu. Tapi kalau untuk imunisasi yang dia sifatnya tidak aktif masih bisa diberikan, cuma memang kita sampaikan kepada orang tua memang biasanya respon pembentukan kekebalan di tubuhnya itu masih belum sebaik saat anaknya dalam kondisinya imunnya sehat. Itu kita jelaskan dulu. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya, tanggapannya ya dari Q&A-nya Rumah Sakit Dr. Muardi kemarin ya. Sudah ada lagi yang mau kita bahas ya? Ini ada lagi nih pertanyaan, nah sudah ada yang masuk di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, ada pertanyaan dari Ibu Anah-Sari. Apakah vaksin DPT betul untuk hepatitis B dan berapa lama akan terbentuknya vaksin tersebut? Oh. Ya, mungkin maksudnya ini dok, DPT combo kali ya dok ya. Oh iya mungkin DPT combo. Ya. Oh, sebelum kita bahas nih, mungkin beberapa sobat Muardi ada yang bingung ya. Ada jadwal rekomendasi yang sesuai dengan dokter anak ya. Ada jadwal yang sesuai dengan Kemenkes kan, yang seringkali beberapa sobat Muardi ayah bunda mungkin membawa putra putrinya ke fasilitas kesehatan level 1 seperti puskesmas ya, puskesmas. Nah, kalau pada puskesmas kenapa sih jadwalnya berbeda, sedikit berbeda dengan jadwal yang dari Ikatan Dokter Anak nih? Oke, kalau yang di puskesmas itu karena imunisasi yang didapatkan masuk yang program pengembangan imunisasi dok, jadi full di cover sama pemerintah. Jadi pemerintah mengeluarkan jadwal sendiri untuk itu ya. Sedangkan kalau kita dari IDAI, kita juga mengejar efikasi terbaik dari pemberian vaksin atau imunisasinya. Semuanya sama-sama baik. Jadi untuk mungkin di puskesmas tetap bisa kita gunakan jadwal yang dari pemerintah. Dari pemerintah. Jadi nggak usah bingung ya. Nah, kalau yang DPT combo itu maksudnya apa dok? Antara jadi satu ya, DPT dengan hepatitis B mungkin ya maksudnya. Kan kita ada vaksin yang dia itu gabungan. Jadi gabungan dari vaksin DPT ya, difteri, pertusis tetanus, HIV, kemudian hepatitis B. Nah, ini biasanya ada di puskesmas yang namanya Pintabio ya dok ya. Nah, itu juga ada jenis vaksin lain yang ada tambahan selain kelima tadi, dia tambahan IPV dok, injeksi yang polio suntik itu juga ada lagi beda. Dan itu ada tersedia di puskesmas ya dok? Iya, kalau itu semua ada tersedia di puskesmas. Bisa didapatkan secara gratis di puskesmas atau di posyandu. Ya, silahkan ya. Semoga terjawab pertanyaannya ya Ibu Anasari, berapa lama akan terbentuknya vaksin tersebut? Maksudnya apakah kekebalannya akan terbentuk setelah berapa lama setelah diberikan imunisasi, begitu mungkin ya maksudnya? Nah, untuk yang vaksin DPT, maksudnya DPT, hepatitis B, HIV ini ya dok ya, kita akan dapat minimal 3 kali dosis yang dasar dok. Jadi usia 2, 3, sama 4 bulan, terus kemudian nanti akan di booster lagi atau imunisasi lanjutannya di usia 18 bulan. Terus kemudian saat nanti akan di BIAS, program BIAS, kita ada ulangan lagi tuh di kelas 1, kelas 2, kelas 5, kita ada 3 kali ulangan untuk DT, kita ini DT dok. Nah itu juga dapat ulangan agar bisa perlindungan sampai 10 tahun untuk bisa lengkap semua situ ya. Ya, menarik sekali. Terima kasih Dokter Dewinda. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini ada lagi nih dari Instagram dari Ibu Anggita Beauty. Ya, ini putrinya dengan hidrowit spina bifida. Dari vaskes pertama imunisasi dipersulit karena menggunakan vipisan ya, padahal dari dokter neuronya sudah ada rekomendasi boleh imunisasi. Nah ini bagaimana nih Dokter Dewinda nih? Ya. Untuk anak dengan dia ada kondisi khusus ya dok ya, dengan hidrosefalus dengan spina bifida, itu juga bukan merupakan kontraindikasi sebenarnya untuk mendapatkan vaksinasi ya dok, apalagi memang lebih beresiko
pasiennya karena dia rentan ya, mungkin posisinya sering berbaring seperti itu ya, dia gampang terkena penyakit-penyakit infeksi lain. Jadi memang sebaiknya tetap mendapatkan imunisasi. Kalau misalnya dari Vaskes tingkat 1 tidak berani untuk memberikan, mungkin dari ibu bisa membawa ke dokter ya dok, atau ke RSUD yang akan bisa penting dapat imunisasinya. Mungkin bisa dibawa ke rumah sakit tipe C ya? Iya. Tipe C kan sudah ada dokter spesialis anaknya, yang beberapa rumah sakit sudah bisa melakukan atau memberikan pelayanan imunisasi. Semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Anggita Beauty di Instagram Rumah Sakit Dr. Muadi. Ada lagi pertanyaan di Instagram? Oh, kita jawab lagi nih di Q&A ya. Apakah imunisasi JE atau Japanese encephalitis ya diwajibkan nggak gitu? Oke, sebenarnya kita jarang ya dok dikenal nama imunisasi JE ya dok ya. Imunisasi JE atau Japanese encephalitis itu disebabkan karena virus Japanese encephalitis yang penyebarannya lewat nyamuk ya. Nah, ini menyebabkan radang dari selaput otak. Nah, kalau penyakit imunisasi JE ini di program pemerintah itu tidak semua daerah tercover dok. Jadi hanya beberapa daerah aja. Di daerah endemisnya kita yang tercover itu di daerah Bali sudah ada introduksi untuk imunisasi JE. Tapi kalau kita ngomong wajib nggak wajib ya, sebenarnya kalau misalnya dari ayah bunda itu punya dana lebih, punya kesempatan lebih, sebaiknya tetap diberikan ya, walaupun tidak tinggal di daerah endemis ya dok ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya sejak daerah endemis seperti di mana dok? Di daerah yang di Indonesia ya dok ya, di Indonesia itu di tahun 2016 itu ada 9 provinsi dok yang sudah melaporkan adanya kejadian JE. Di daerah itu ada di paling banyak di Bali, kemudian ada di Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jakarta, Jogja, sama Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah itu termasuk cukup tinggi ya, berarti cukup negara, cukup provinsi yang endemis berarti ya. Tapi yang paling banyak provinsinya yang kejadian JE-nya paling tinggi di Bali sama di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat tiap tahunnya mesti ada laporan JE. Jadi kalau misalnya kan kita nggak tahu ya dok dapat penyakit dari mana ya. Soalnya kayak COVID kan sumber dari Cina dok. Kena juga sampai Indonesia nih. Iya, makanya kalau misalnya punya kesempatan dan ada dana lebih, paling bisa diberikan ke putra-putri kita. Ya, silahkan dipertimbangkan untuk pemberian vaksin Japanese encephalitis ya, Bunda ya. Ya, oh ini ada tanggapan lagi nih tadi dari Ibu Anggita Beauty. Ya, oh ya, tentunya takut dari fasilitas kesehatan sebelumnya dikhawatirkan terjadi kejang ya. Nah, tadi ya sudah dijelaskan oleh Dr. Dewinda, silahkan Ibu Anggita disarankan barangkali bisa dipertimbangkan ke fasilitas tingkat kesehatan yang lebih tinggi ya, bisa di rumah sakit tipe C untuk difasilitasi, dilayani untuk imunisasi untuk putrinya. Ya, semoga terjawab. Ada lagi? Oh, ini ada lagi nih. Oh, di PPDS Anak ya, di akun Instagram PPDS Anak UNS ya. Dari Ibu Dwi Nainggolan ya. Izin bertanya, imunisasi apa saja yang diwajibkan dok ya? Imunisasi yang diwajibkan. Kalau dulu memang ada istilah imunisasi wajib sama imunisasi nggak wajib ya dok. Tapi sekarang tuh sebenarnya semua imunisasi kan penting. Jadi kita bilangnya imunisasi yang masuk program pemerintah, yang udah di cover, sama yang belum masuk program pemerintah. Nah kalau imunisasi masuk program pemerintah kan sudah gratis dan didapatkan di Puskesmas. Jadi harapan kita sih semua masyarakat bisa memberikan imunisasi buat putra-putri kita semuanya yang masuk program pemerintah itu. Contohnya kayak hepatitis B, kemudian DPT, HIV, polio, baik yang suntik maupun yang lewat diteteskan di mulut, terus kemudian MR ya, terus kemudian sekarang yang baru ini ada PCV, kemudian rotavirus. PCV sudah masuk ya dok? Sudah masuk. Di Puskesmas ya? Sudah bisa masuk PCV, rotavirus, serta HPV ya, sama JE untuk yang beberapa daerah yang endemis. Nanti kalau misalnya ayah sama bunda ada dana lebih, bisa lengkapi juga imunisasi yang lain ya dok, masih banyak. Seperti contohnya kayak tifoid, hepatitis A, terus kemudian demam berdarah ya, masih banyak. Varicella ini. Ya, apalagi sekarang nih lagi musim ya, varicella ya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan di akun Instagramnya PPDS Anak UNS. Ada lagi? Belum ada lagi. Ya, terima kasih yang sudah join nih. Saya lihat sudah join di akun Instagramnya
PPDS anak UNS juga banyak nih, tapi belum ada yang kirim salam buat saya. Kok ngarep? Ya, ini ada lagi pertanyaan di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ini mau bertanya, bayi yang terlahir tidak mendapat vaksin HBIG atau hepatitis B imunoglobulin dengan ibu riwayat hepatitis B. Nah, sebagai gantinya vaksin apa ya, Dok? Apa betul diganti dengan imunisasi DPT 1, 2, dan 3? Ya, oke. Pertanyaan menarik nih, terima kasih ya. Ya. Untuk pemberian vaksin dengan ibu ya, ibunya dengan HBsAg positif ya dok ya, atau dengan riwayat hepatitis B, itu memang begitu bayi baru lahir, dia harusnya dalam 24 jam dia mendapatkan imunisasi. Yang pertama imunisasi hepatitis B di paha, dan serta pemberian hepatitis B imunoglobulin di paha yang berlainan. Kalau misalnya tidak mendapatkan kedua-duanya, ya dia memang resikonya lebih tinggi untuk terkena hepatitis B. Nah, tapi kemudian memang di saat usia 2, 3, dan 4 itu akan mendapatkan imunisasi yang pentabio tadi dok. Itu kan sudah ada itu DPT, HIV, serta hepatitis B-nya sudah ada. Nanti sebaiknya saat anak usia 9 atau 12 bulan atau setelah 1-2 bulan setelah imunisasi terakhir itu dok, yang dosis terakhir yang hepatitis B selesai, itu anaknya dicek lagi hepatitis HBsAg serta anti HBs-nya untuk melihat apakah sudah tertular atau tidak untuk hepatitis B-nya. Yang pada bayi-bayi yang tidak mendapatkan hepatitis B imunoglobulin ya? Semuanya. Oh, semuanya. Iya, yang sudah mendapat ataupun yang tidak. Yang tidak mendapat memang beresiko lebih tinggi dok dibandingkan bayi-bayi yang mendapatkan imunisasi hepatitis B untuk terkena hepatitis B. Karena sudah nggak mendapat ya, kita usahakan paling nggak yang usia 2, 3, 4-nya dia dapat dulu, sama boosternya 18 bulan yang tidak. Gitu, maaf. Nah ini sekarang kan untuk hepatitis B imunoglobulin itu kan juga difasilitasi oleh pemerintah ya dok? Ya. Saat ini diberikan gratis pada ibu-ibu yang mempunyai hepatitis B-nya positif ya. Dan itu sangat-sangat memudahkan dan menurut kita sih membantu ya masyarakat ya. Kalau zaman dulu kan harus beli membayar sendiri ya, mahal ya dok ya. Dan harganya cukup mahal. Dan sekarang ternyata sudah difasilitasi oleh pemerintah gratis ya, sehingga mungkin ayah bunda banyak yang belum tahu nih ya dok ya. Karena kan tidak semua masyarakat di Indonesia itu memeriksakan diri ibu hamil ya, terutama tidak memeriksakan diri ke puskesmas. Pada ibu-ibu yang mempunyai faktor resiko atau memang ibu-ibu hamil ya, disarankan ibu-ibu hamil yang sudah pernah diperiksa hepatitis B dan dinyatakan positif, ini sekedar informasi saja bahwa itu sudah difasilitasi gratis ya untuk imunisasi hepatitis B imunoglobulin ya dari pemerintah. Ya. Silahkan dikoordinasikan dengan fasilitas kesehatan atau puskesmas tempat. Ya, ini ada lagi pertanyaan di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dok, gimana kalau kalau ada jadwal vaksin yang terlewat karena ada jadwal baru? Oh ya, ini dari Ibu Vela Claire. Mungkin bisa dijelaskan lagi dok di bedanya jadwal imunisasi yang baru ini apa nih tadi bedanya ya? Oh ya, oke. Dari awal aja po ya dok, satu-satu ya. Oke. Kalau untuk jadwal imunisasi ya dibandingkan 2 tahun 2020 sama tahun 2023, yang pertama untuk hepatitis B ini sama dok, sama-sama jadwal yang sebelumnya sama. Terus kemudian yang seperti DPT, HIV juga sama, nggak ada masalah. Yang kedua polio. Nah polio ini yang sedikit berbeda adalah sebenarnya kita memang sudah menyampaikan kepada pemerintah. Jadi kita dapatkan 1 polio saat keluar dari rumah sakit ya dok, lewat oral 1 ya. Terus kemudian 3 kali polio oral, sama kita sarankan 2 kali dapat injeksi polio suntik. Nah di tahun 2020 sudah kita sampaikan seperti itu karena untuk meningkatkan efikasinya ya dok ya, pelindungannya. Nah di tahun 2023 masih sama jadwalnya, cuman kita sampaikan sesuai dengan program pemerintah dok, di usia 4 sampai 9 bulan gitu aja. Untuk polio IPP yang suntik, polio suntik. Jadi polio suntiknya sekarang diberikan pada saat usia 4 bulan dan 9 bulan. Ya. Kalau dulu kan hanya usia 4 bulan 4 bulan J. Terus kemudian setelah itu pemerintah
kita sudah memberikan kepada pemerintah ya untuk dapat paling nggak sebelum usia 1 tahun ada 2 kali injeksi polio suntik. Nah, kemudian sama pemerintah diberlakukan program dapat di usia 4 dan 9 bulan. Nah, terus yang lainnya juga sebenarnya masih sama. Jadi seperti apalagi ya, PCV itu juga masih sama. Terus kemudian mungkin gini, kalau PCV itu kan kita dari pemerintah baru dapat sekitar bulan Juni 2022. Nah, untuk anak-anak yang kemarin nggak dapat PCV, Dok, mungkin yang lahirnya itu mungkin menjadi pertanyaan itu ya. Mungkin yang lahirnya mungkin bulan Mei 2022 gitu nggak dapat ya. Nah, itu kita bisa ngasih minta untuk ngejar pemberian vaksin PCV memang nggak bisa dapat di puskesmas, tapi dapatnya bisa di dokter spesialis anak atau di klinik dokter bisa kita dapatkan imunisasi PCV juga bisa. Dan kita jadwalkan pakai yang jadwal kejar untuk mengejar imunisasinya, masih bisa dapat. Kalau yang sesuai rekomendasi Kemenkes, PCV diberikan usia berapa, Dok? Kalau PCV sesuai Kemenkes itu usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. 3 kali ya? 3 kali ya. Kalau sesuai dengan jadwal IDAI memang sedikit berbeda ya, Dok. Di usia 2, 4, 6 serta nanti akan bisa di booster lagi di usia 15-18 bulan bisa. Sorry, 12-15 bulan. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Jadi kalau tadi terlewat silahkan bisa didiskusikan atau dikoordinasikan dengan fasilitas kesehatan setempat ya untuk bisa mengejar yang terlewati. Ini ada pertanyaan lagi nih, imunisasi demam berdarah ya, apakah sudah tersedia di Solo? Mulai usia berapa ya, Dok? Ya, oke. Kalau untuk imunisasi demam berdarah sudah bisa didapatkan ya, Dok, mungkin tapi di klinik-klinik ya, Dok, ya, rumah sakit swasta beberapa sudah ada yang menyediakan. Dan kita ada 2 jenis vaksin yang bisa diberikan, yang itu pertama adalah bisa mulai usia 9 tahun sampai usia 16 tahun dengan 3 kali dosis, Dok, dengan selangnya sekitar dapat 3 kali dosis. Terus kemudian yang satunya lagi itu vaksin yang terbaru, itu bisa diberikan pada anak yang dia baik itu sudah dengan atau tanpa riwayat penyakit demam berdarah sebelumnya, dapat dimulai diberikan sejak usia 6 tahun sampai 45 tahun dengan cukup 2 kali dosis saja. Ya, semoga terjawab nih pertanyaan. Jelas sekali nih Dokter Winda nih penjelasannya ya. Ya, ini ada lagi pertanyaan. Nah, ini menarik nih. Dari ibu atau ayah ya, bunda atau ayah ya, Agista Ayut. Dok, kalau anak demam setelah vaksin, apakah boleh minum paracetamol atau obat penurun panas ya? Atau sebaiknya dibiarkan saja dan bisa sembuh sendiri? Oh iya. Ini menarik nih pertanyaannya ya. Iya. Kalau misalnya kadang-kadang memang setelah pos vaksinasi itu memang muncul gejala ya. Salah satu paling sering muncul adalah nyeri pos pemberian vaksinasi serta adanya demam. Nah, kalau misalnya muncul demam, monggo ayah bunda bisa memberikan paracetamol, nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya anaknya ada riwayat kejang demam ya, Dok ya, mending kita berikan paracetamol untuk mencegah supaya demamnya tidak terlalu tinggi. Tapi diberikannya saat sudah muncul demam aja. Ini bukan dikasih sebelumnya ya, Dok ya, sebelum imunisasi dikasih dulu paracetamol beberapa gitu ya. Ayah bunda diberikan paracetamol sebelum atau penurun panas sebelum terjadi demam. Itu sebaiknya diberikannya ketika sudah muncul demam ya. Karena kan respon tiap anak beda-beda ya, Dok. Ada yang demam, ada yang nggak demam gitu ya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya ya Bunda Agista di Instagram. Ini ada lagi dari Ibu Anna Marisa. Kalau DPT polio memakai merek Invarik. Oh, ini merek tertentu ya. Apakah perlu diulang untuk polio injeksinya? Mengingat Invarik sudah ada polio injeksi ya. Ini bagaimana nih, Dok? Iya. Kalau beberapa tipe vaksin yang hexavalen itu ya, itu kan sudah ada kandungan injeksi polio atau polio suntiknya. Dia kandungannya DPT, hepatitis B. DPT itu berarti difteri, pertusis, tetanus, terus kemudian HIV, hepatitis B, sama ada IPV-nya, Dok. IPV itu adalah polio. Ya, yang suntik. Ya. Jadi nggak perlu kalau misalnya sudah mendapatkan yang tipe hexavalen ini tidak perlu mengulang lagi dapat yang injeksi yang polio suntik. Tapi yang OPV tetap kalau bisa tetap dapat, tuh.
Oh, jadi tetap ya, tetes. yang tetes tetap direkomendasikan untuk tetap diberikan. Iya. Usia berapa, Dok? Sesuai dengan jadwal, Dok. 2, 3, 4. Jadi kita dapat minimal 3 kali pemberian yang bivalen OPV-nya dapat tetap 3 kali. Oh, gitu. Jadi disuntik sama ditetes ya polionya ya. Iya. Oh, begitu. Seperti itu. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Ana Marisa di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Wah, ini banyak bertanya loh Dokter Winda nih. PPDS anak belum ada? Oh, ada lagi yang bertanya, sebentar. Kita jawab dulu pertanyaan di Instagramnya PPDS anak UNS ya. Dari Ibu Dwi Nainggolan ya. Nah ini, pertanyaannya menarik. Vaksin Rotavirus dan MMR apakah sudah ada di seluruh posyandu atau puskesmas? Oh ya. Atau hanya tertentu saja? Ya. Ya, nih. Kalau vaksin yang rotavirus itu sudah masuk program pengenalan dokter, tapi memang belum semua puskesmas ya. Jadi masih beberapa puskesmas aja yang sudah ada untuk vaksin rotavirusnya. Jadi kalau ayah bunda ingin memberikan putra putrinya vaksin rotavirus dan di puskesmas masih belum ada, di puskesmas tempat belum ada, bisa mengunjungi ke rumah sakit yang menyediakan vaksin rotavirus. Yang kedua, untuk yang di puskesmas sekarang yang sudah tercover adalah MR atau measles rubella. Kalau yang mumps measles rubella belum dok, masih bisa didapatkan di rumah sakit atau klinik dokter yang menyediakan vaksin. Jadi kalau rotavirus tuh hanya di beberapa puskesmas tertentu ya, kalau di Indonesia ya. Harapannya sih bisa makin luas ya dok, jumlahnya yang bisa mendirikan rotavirus ya. Karena juga penelitiannya juga baru-baru ini ya dok ya dilakukan ya. Ya, semoga harapannya bisa segera terrealisasi ya, bisa serentak di seluruh fasilitas kesehatan primer di Indonesia ya. Ini ada lagi pertanyaan nih, dari Ibu Sarah Nurski ya. Untuk rotavirus antara jadwal dari rota 1 dan rota 2 jeda sebulan. Tapi di penjelasan boleh jarak 4 minggu. Oh iya. Oke, ya. Kalau rotavirus itu imunisasi yang khasnya di rotavirus adalah dia ada batasan dok maksimal pemberiannya ya. Jadi kan kalau kita biasanya kan kita dosis pertama rotavirus itu pertama kali bisa diberikan mulai usia 6 minggu atau usia 2 bulan dan bisa diberikan. Nah dia tidak boleh diberikan lebih dari usia 3 bulan. Kayak dosis yang pertama itu tadi. Nah jarak pemberiannya dia minimal 4 minggu dok. Ya, tapi supaya lebih mudah kan memang kita bikin aja 1 bulan. 4 iya, dari pemerintah kan seperti itu ya dok ya. 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Ya. Harus selesai sebelum usia 6 bulan dok. Jadi rotavirus itu sudah harus selesai sebelum usia 6 bulan. Yang program pemerintah ya dok. Ya. Kalau yang di vaksin lain yang di Indonesia kita ada 2 tipe, yang isinya 2 dosis sama 3 dosis. Yang 2 dosis itu bisa harus selesai sebelum usia 6 bulan juga sama, dan satunya lagi sebelum usia 32 minggu atau 8 bulan. 8 bulan. Ya, jadi sama aja ya sebenarnya ya, sebulan dengan penjelasan 4 minggu ya? Iya, 1 bulan kalau tidak salah kan 4 minggu. Ada yang sedikit lebih dikit ya dok ya? Ya, ada mungkin 28 hari. Iya. Maju mundur boleh nggak sih dok jadwal imunisasi itu? Nah, itu sering ditanya kan sama pasien. Maju mundur boleh nggak sih dok? Maju sehari, 2 hari, 1 minggu, 3 hari, 1 minggu, itu boleh nggak sih sebenarnya? Yang biasanya kita kalau mundur, berarti maju dulu ya, kita maju. Kalau maju itu kita masih bisa kita gunakan batasannya 4 hari dok. 4 hari ya? Ya, kalau maju itu berarti 4 hari. Maju 4 hari itu masih bisa kehitung, ibaratnya vaksinnya masih kehitung. Tapi kalau misalnya 5 hari ke atas itu nggak bisa kita pakai ya. Tapi kalau mundur ya, kalau misalnya mundurnya karena ada alasan tertentu ya, misalnya lagi sakit, lagi batuk ya, tidak apa-apa, tapi tetap kita kejar lagi vaksinnya supaya bisa dapat sesuai dengan jadwal. Nah kalau anak nggak dapat vaksin karena mundur ya, itu tetap memiliki resiko kekebalan tubuhnya tidak sempurna untuk melindungi dari serangan penyakitnya itu sendiri. Jadi kalau bisa jangan sampai terlambat ya. Jadi diusahakan sesuai dengan jadwal. Ya, ini ada lagi pertanyaan lanjutan ya dari Ibu Anah Sari ya.
Jika seandainya setelah imunisasi DPT 1, 2, 3 tapi imun belum terbentuk, apa yang harus dilakukan atau apakah perlu vaksin lagi? Dengan riwayat anak tidak mendapat vaksin hepatitis B, imunoglobulin hepatitis B. Oh, ini tadi yang pertanyaan itu, Dok, yang pertanyaan pada ibu yang dengan hepatitis B positif, tapi pada saat lahir bayi tidak mendapatkan hepatitis B yang imunoglobulin tadi ya. Nah, untuk mengetahui imun sudah terbentuk atau belum terbentuk kan memang secara objektif kita harus cek ya, Dok ya, cek darah. Tapi memang begini, dari beberapa penelitian, insya Allah sih ini untuk perlindungan yang DPT ya, DPT, hepatitis B serta HIV itu sudah dapat 3 dosis primer serta dosis boosternya di usia 18 bulan sudah cukup memiliki titer ambang batas perlindungannya sudah terbentuk insya Allah ya. Tapi nanti itu akan dapat booster lagi saat anak di usia SD, di usia 5-7 tahun, kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 SD. Jadi kalau sudah lengkap sampai itu semua insya Allah sih terlindungi ya. Nah, pada anak yang tidak, kalau pada anak yang hepatitis B-nya positif, tapi dia tidak mendapatkan hepatitis B imunoglobulin, nah ini yang pertanyaannya ini. Nah, itu nanti memang karena tidak dapat hepatitis B, memang kita secara penelitiannya hanya menyebutkan dia meningkatkan resiko lebih tinggi untuk terkena hepatitis B. Nah, nanti untuk memastikan ya kita harus cek lagi dengan tadi ya, Dok, anti HBs serta HBsAg saat usia 9-12 bulan atau 1-12 bulan setelah dosis terakhir dari vaksin pentabionya selesai. 1 tahun. usia 9-12 bulan atau 1-2 bulan setelah vaksinnya selesai, Dok. Oh, iya. 1-2 bulan setelah dosis terakhir. Selesai. Ya, itu nanti kita cek lagi, kita pastikan. Kalau memang ternyata hasilnya tidak terbentuk imunitas, kita harus kita cari kira-kira sebabnya apa. Ya. Silahkan dikonsultasikan dengan dokter spesialis anaknya ya, barangkali ya Bunda jika masih ragu-ragu atau masih belum jelas atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, silahkan ya. Nanti bisa juga mau konsultasi dengan dokter Dewinda, silahkan ya di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ini ada lagi dari Ibu Ana Marisa ya. Mengenai vaksin tifoid, mohon dijelaskan mengenai vaksin tifoid, apakah wajib pemberiannya ya? Mungkin dari tujuannya, apakah wajib pemberiannya? Nah, ini seperti apa nih, Dok? Iya, untuk vaksin tifoid ini karena Indonesia termasuk negara endemis ya, Dok. Ya, betul. Iya, banyak sekali pasien datang dengan demam lama, diare, mual muntah. Saat kita cek ternyata dia positif untuk terkena tifoid atau Salmonella typhi. Jadi walaupun memang saat ini vaksin tifoid ini belum masuk program pengembangan imunisasi pemerintah, jadi belum di cover. Tapi kalau ayah dan bunda punya dana atau kesempatan yang lebih, monggo bisa dipersilakan sehingga diberikan kepada putra putrinya ya, Dok. Jadi bisa memberikan perlindungan yang lebih bagus terhadap tifoid ya. Ya, silahkan ya Bunda. Nah, kalau pertanyaannya, Dok, kalau misalnya sudah divaksin tifoid, apakah bisa memberikan kekebalan terhadap infeksi tifoid? Nah, ya, harapannya sih gini, kalau kita berikan vaksinasi kepada anak kan kita ada 2 harapan. Terbentuk imunitas atau antibodi terhadap bakteri tersebut ya, Dok ya. Nah, nanti efeknya apa? Efeknya adalah satu, kita harapkan jika terpapar anak tersebut tidak terkena, atau jika misalnya itu tetap terkena, gejalanya hanya ringan ya, tidak berat, karena perlu diketahui bahwa tifoid atau tipes ya, yang di bahasa awam adalah tipes, itu beberapa ada komplikasi yang berat ya, sehingga diharapkan yang sudah tervaksin vaksin tifoid atau tipes bisa gejalanya ringan ya. Jika masih tetap terkena ya, Dok ya. Ini ada lagi pertanyaan ya, di Instagram, di Facebook nggak ada ya? Biasanya di Facebook kirim-kirim salam nih. Nggak ada yang kirim-kirim salam Tunggu di ya, Facebook. ya. Ya, di Instagram dari Ibu Ratna Nanul ya. Apakah vaksin dengue sudah ada? Dengue ya, untuk demam berdarah ya. Vaksin demam berdarah sudah ada di program pemerintah ya.
Iya, belum ini. Iya, kan kita pemerintah tuh untuk memasukkan vaksin ke dalam program pengembangan imunisasi itu banyak yang dipertimbangkan ya dok. Mungkin dari secara epidemiologi, prevalensinya, penyakit yang di Indonesia banyak banget, yang terkena banyak itu kita dimasukkan lebih awal. Harapan kita sih besok, moga-moga vaksin demam berdarah ini bisa dimasukkan program pemerintah. Dan sampai saat ini sih belum. Belum ada ya, belum masuk di program pemerintah. Iya. Nah. Nanti bisa ketemu Dokter Dewinda ya, Ibu Ratna ya, kalau mau menghendaki vaksin demam berdarah ya. 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 Ini dari Bapak Fuyung Hai. Oh, ini hobinya makan Fuyung Hai mungkin, atau memang pinternya masak Fuyung Hai mungkin ya. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin pneumonia untuk anak pada umur berapa saja dan apakah ada boosternya ya? Oke. Vaksin pneumonia maksudnya PCV ya dok ya? Ya, PCV. Soalnya kan memang tidak, PCV itu melindungi untuk pneumonia serta dia radang selaput otak karena pneumokokus ya dok. Tapi sebenarnya banyak penyebab pneumonia lain yang bisa dilindungi dari vaksin. Misalnya kayak campak, MR, itu kan dia salah satu komplikasinya sering kan pneumonia dok ya. Juga bisa dilindungi lewat pemberian campak tadi. Kemudian influenza juga kalau misalnya berat kan bisa sampai pneumonia juga, nah juga bisa diberikan dengan vaksin influenza. Nah kalau PCV ini kita jika masuk program pemerintah itu mulai diberikan pada anak-anak yang dia lahir setelah tanggal 13 Juni 2022 dok. Kita bisa dapat program PCV itu diberikan sebanyak 2 dosis dasar, 1 dosis booster. Jadi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. 12 bulan. Ya. Terus kemudian kalau dari IDAI yang kami sarankan itu dapat 3 kali dosis dasar, 1 kali dosis booster di usianya 2, 4, 6 serta booster di usia 12 dan 15 bulan. Ya. Jadi perlu diketahui ya Bapak Fuyung Hai, Bapak atau Kak Fuyung Hai ini ya. Jadi vaksin untuk pneumonia, pencegahan terhadap penyakit pneumonia ternyata tidak hanya vaksin PCV ya. Mungkin barangkali bisa dengan menggunakan vaksin campak dan juga influenza ya, yang itu bisa diberikan untuk pencegahan penyakit pneumonia pada bayi, terutama pada anak-anak. Nah, ini pertanyaan menarik juga nih dari Ibu Caisyaninda. Apakah bayi yang usia 9 bulan dan sudah terkena campak tetap harus imunisasi campak? Oh ya. Ya ini menarik nih karena kan saat ini nih lagi outbreak ya atau lagi mewabah lagi ya. Beberapa di daerah banyak sekali kasus-kasus campak ini lagi mewabah lagi nih. Nah, tentunya barangkali ayah bunda mulai ada kekhawatiran tertentu ya. Ya, untuk anak usia 9 bulan terus pernah didiagnosis campak gitu ya dok ya. Satu, untuk diagnosis campak itu memastikan benar atau tidak campak bagusnya lewat laboratorium ya dok. Soalnya kan gejalanya campak itu kadang-kadang mirip sama dengan penyakit lain ya. Soalnya muncul ras kemerahan di seluruh badan. Nah, kedua, tetap diberikan, jadi bagus kita diberikan karena kita belum benar-benar pasti yakin yang kemarin dikatakan campak itu beneran campak atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita vaksin yang diberikan itu dalam bentuk MR atau measles rubella. Jadi tidak cuma campak toh. Jadi kalau misalnya pun sudah pernah kena campak benar, itu tetap bisa kita berikan vaksin MR atau MMR supaya dapat 2 perlindungan tadi dok. Baik itu misalnya MR dapat yang rubellanya juga, MMR dapat yang mumps serta rubella. Nah, kalau bisa tetap diberikan. Ya, terima kasih, semoga terjawab ya Ibu Caisya di Instagramnya PPDS, Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muadi. Ini ada lagi pertanyaan saya bacakan pertanyaan di akun Instagramnya PPDS Anak UNS ya. Ini tumben ya, akun PPDS Anak ini banyak yang nanya nih. Ya, bagaimana sarannya pemberian imunisasi pada anak yang menderita kanker? Ya, terima kasih Dr. Dewinda. Ya. Ini pertanyaan menarik nih, pada anak-anak kanker tadi belum kita bahas ya. Untuk anak-anak pada kondisi kanker itu sama seperti kayak autoimun ya dok, yang mirip ya. Maksudnya dapat obat-obat yang sifatnya imunosupresif atau mengganggu kekebalan tubuh. Jadi memang kita sarankan dulu sebelum anak itu mendapatkan kemoterapi dilengkapi dulu vaksinasinya ya. Atau kalau misalnya sudah dapat kemoterapi, kita tidak berikan imunisasi yang sifatnya aktif atau yang hidup.
Kedua, kita untuk imunisasi yang inaktif bisa tetap kita berikan, tapi memang kita jelaskan kemungkinannya kalau nanti terbentuknya kekebalan tidak sebagus pada anak-anak yang sehat. Nanti kalau sudah remisi bisa dikejar lagi juga bisa sebenarnya. Ya, semoga terjawab ya. Di mana tadi di Instagram PPDS Anak UNS dari Andita. Ini ada lagi nih di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, dari Ibu Ramadhani Nurul. Apakah boleh vaksin Javanese encephalitis diberikan saat usia lebih 5 tahun? Lebih dari 5 tahun jika usia 9 dan 24 bulan belum pernah diberikan vaksin JE. Ya, ini bagaimana nih, Dok? Boleh, Dok. Boleh, iya kan memang pertama kali diberikan di usia 9 bulan ya. Nanti diulang lagi, kemudian 1 kali dosis lagi bisa kita berikan, nggak apa-apa. Jadi boleh dikejar ya? Dikejar ya. dulu. Ada lagi pertanyaan di akun Instagram. Nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Ibu Carla. Apakah jika mendapatkan beragam vaksin, apakah tetap aman bagi tubuhnya ya? Jadi kalau ada anak tuh kadang rekomendasi ini banyak banget nih, imunisasi A, B, C, D, E ya banyak deh, banyak sekali ya. Kemenkes pun juga banyak ya. Aman nggak sih, Dok, sebenarnya nih? Ya, pertanyaannya itu. Insya Allah aman ya. Jadi vaksin kan dibuatnya vaksin itu melalui penelitian yang panjang, percobaan yang panjang, kalau ternyata aman baru bisa diberikan kepada anak lagi, apalagi anak-anak ya, Dok. Tapi mungkin ada juga pertanyaan nih kayak Dok, misalnya nih karena ngejar vaksin ya, Dok, suntik paha kiri paha kanan nih gitu ya, semuanya disuntik sekaligus gitu ya, aman insya Allah. Ini maksudnya bukan nggak ada yang kita istilahnya overdosis vaksin gitu, nggak ada. Terus kemudian kalau misalnya disuntiknya bareng nanti komplikasinya bareng atau tambah banyak gitu, nggak ada, insya Allah aman ya. Karena imunisasi itu memiliki kekebalan yang spesifik ya. Jadi satu vaksin dia hanya spesifik untuk satu penyakit tertentu, dan tubuh itu pinter, Bu. Tubuh itu sudah mengenali membentuk antibodi sesuai dengan vaksin yang diberikan. Jadi vaksinnya A ya, antibodi yang dibentuk adalah antibodi A terhadap penyakit A. Yang dimasukkan vaksin B, antibodi yang dibentuk adalah antibodi terhadap penyakit B gitu. Jadi sudah bisa spesifik memilih sendiri gitu ya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya ya Ibu Carla di Instagram. Ya. Nah ini ada lagi, nah ini juga menarik nih Dokter Winda nih, dari Ibu Ashika. Dok, kalau anak lagi batuk pilek, boleh nggak tetap vaksin atau harus ditunda dulu? Kondisi kesehatan yang bagaimana aja yang sebaiknya anak ditunda vaksin? Oh iya, ini kan sering ya lagi batuk pilek, demam, nggak punya duit, atau lagi nggak enak badan, ibunya maksudnya gitu, nggak ada yang nganter. Nah ini gimana nih, Dok? Boleh nggak sih gitu? Sebenarnya kalau sakitnya ringan ya, Dok, kayak mungkin hanya batuk pilek gitu ya, diare gitu ya, nggak apa-apa kok, monggo kalau misalnya mau tetap vaksin. Cuman kalau misalnya sakitnya berat atau demam, biasanya kita tunda dulu untuk pemberian vaksinasinya. Tapi selama di fase lagi masa-masa pandemi COVID ini ya, memang mungkin kalau misalnya lagi batuk pilek atau demam, mungkin beberapa dari vaskes atau dokter ada yang sedikit menunda dulu ya, Dok, supaya lebih tahu nih kira-kira batuk pileknya ini penyebabnya apa dulu gitu ya, baru bisa kita berikan vaksin. Ya, semoga terjawab ya Ibu Ashika Kamila ya di Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi. Di PPDS Anak ada lagi? Belum ada lagi ya. Kita masih punya waktu kurang dari 10 menit ya. Sudah habis pertanyaan di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, belum ada lagi yang bertanya. Mau jawab Q&A juga sudah dijawab semua ya. Ya, karena sudah terjawab semuanya nih, kita sudah bahas ya, menarik hampir 1 jam kita bahas topik-topik mengenai imunisasi pada anak ya. Silahkan, terima kasih juga yang sudah join ya. Hasil rekaman live streaming pada hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi, juga di feed-nya Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan juga share akun media sosial kita Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Facebook, Instagram, dan YouTube. Ya, sebelum kita tutup nih, closing statement dulu dari Dr. Dewinda. Ya, oke. Untuk ayah dan bunda,
mengingatkan karena selama pandemi ini kita cakupan imunisasi pada anak sudah mulai menurun. Jadi muncul kembali ya dok KLB atau kejadian wabah seperti kemarin ada KLB campak di tahun 2022, lanjutkan ada November kemarin ada KLB polio di Aceh, kemudian KLB polio di Jawa Barat ya, diikuti KLB difteri juga ada dok di Garut ya. Jadi kita ingatkan kembali kepada ayah bunda untuk segera lengkapi imunisasi dari putra-putrinya sehingga putra-putrinya akan terlindung dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Segera konsultasikan dengan dokter di puskesmas ataupun dokter di rumah sakit pelayanan kesehatan terdekat untuk memastikan agar ayah dan putra-putri ayah bunda bisa lengkap semua status vaksinasinya. Ya, terima kasih Dr. Dewinda Chandra Rukmi, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Madi dengan konsentrasi di tumbuh kembang dan pediatri sosial ya. Nanti sering beredar nih di daerah Solo Raya nih Dr. Dewinda ya. Ya, terima kasih ya sudah bergabung di akun Instagram Rumah Sakit Dr. Madi, Facebook juga. Nanti silahkan bisa lihat lagi rekamannya di YouTube, Facebook maupun di Instagram ya. Terima kasih, kita berjumpa kembali 2 minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.